Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya tahu nggak sih, Rasul itu ketika dakwah pertama kali beliau ditemenin sama anak-anak muda. Rasul nggak dakwah sendirian, dan orang-orang pertama yang ngebela beliau adalah anak-anak remaja yang luar biasa. Itulah kenapa kayaknya taklim remaja pingin banget ngulang sejarah itu. Ada banyak banget nanti masa depan umat yang kita pengen buat dan gak akan bisa kita buat kalau teman-teman yang muda nggak ikut berkontribusi dalam proyek kebaikan ini. Maka teman-teman semua, saya Edgar Hamas, founder dari Gen Saladin, nulis buku The Untold Islamic History, benar-benar mengapresiasi adanya taklim remaja biar teman-teman gak cuma nonton, biar teman-teman gak cuma lihat, tapi juga ikut langsung berkontribusi gimana caranya kita bisa aksi bareng, beramal bareng untuk kebaikan agama kita. Tertarik? Langsung aja join taklim remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat taklim remaja dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita baru saja selesai kajian bersama taklim remaja dan Bang Edgar Hamas dengan tema Mulai Islam Mulai Keren. Mudah-mudahan melalui wasilah taklim remaja dengan tema ini, remaja-remaja kita betul-betul memahami betapa mereka harus bangga menjadi seorang muslim, karena muslim itu adalah nafasnya, muslim itu adalah menjadi tujuannya, dan muslim itu adalah menjadi kisahnya dan wibawanya. Mudah-mudahan lahir dalam keadaan Islam dan kembali kepada Allah dalam keadaan tetap berpegang kepada keislamannya. Jazakumullah khair. Terima kasih atas segala supportnya, doanya. Mudah-mudahan taklim remaja terus menjadi wasilah perantara untuk menjadikan anak-anak remaja kita semakin dekat dengan ilmu, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Taufil Miftah, syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang banget bisa ketemu teman-teman di Singapura. Tahu kita hari mau ngapain? Jujur saja. Ada yang tahu kita hari mau ngapain? Atau tahu hari ini ada acara apa? Tak betul. Ada yang lain lebih punya ide, kamu ngapain hari ini? Siapa? Oh, jawabannya selesai sekali. Ada yang lain? Hah? Ya, sudah menjadi teman-teman, makasih banget dengan hari ini itu bertepatan dengan milaknya taklim remaja ke-11 tahun. Jadi tahun 2012 ya, kayak 2013 TR berdiri untuk mewadahi teman-teman yang remaja yang 10-11 tahun lalu untuk bisa ngumpul bareng, dan alhamdulillah aku sendiri baru masuk itu 2019 akhir. Jadi pulang kuliah dari luar diculik masuk TR, jadi saya korban penculikan sebenarnya. Iya. Di sini paling jauh siapa? Tinggalnya di mana? Ada yang dari Bekasi? Mas Adgar? Dari Bekasi? Dari Bekasi? Oke, ada yang dari Bekasi? Bekasi mana? Apa? Apa kayak oke. Ada yang dari Bogor? Bogor? Nggak ada. Dari Jakarta Selatan? Jakarta Selatan? Oke. Jakarta Barat? Jakarta Utara, isi keras semua ada? Nggak ada. Jakarta Pusat? Dari Bintara katakan? Ya. Ya kalian emang kawan di sini. Dari Bintara, siapa dari Bintara? Oh banyak. Ciledug. Yang nggak tahu asalnya dari mana? Nah sebelumnya aku mau tanya di sini, siapa yang datang dengan kemauannya sendiri? Kalian? Sudah didukung jawabannya. Kemauan sendiri. Oke. Siapa di sini dijebak temennya? Dijebak, ibaratnya, aku mau beli kalau kamu gak ikut. Siapa? Gak usah malu. Oh ada satu bagus, jujur. Siapa di sini yang dipaksa orang tuanya? Di sini paksanya biasanya apa?
Kalau nggak datang nggak dibeli mainan kah, nggak datang nggak boleh nonton bioskop, nggak datang nggak dikasih handphone, atau nggak datang wifi dimatiin, yang mana? Namanya dari A sampai Z. Nggak datang di not grounded for a week, nggak ada. Jadi tadi siapa aja dipaksa orang tuanya? Angkat tangan, 1, 2, 3, 4. Perempuan kok nggak diangkat. Tadi yang dipaksa 5, 6, 7. Terima kasih buat jujurnya, insya Allah orang tua kalian akan mendengar ya. Terima kasih banyak udah kesini, insya Allah kita akan belajar bareng, main bareng, seru-seruan bareng. Dan kita akan banyak belajar tentang masa lalu. Siapa yang di sini gak suka dengan masa lalu? Masuk buka gitu ya. Apakah itu apa? Siapa di sini gak suka pelajaran sejarah? Siapa yang gak suka pelajaran sejarah? Sampun. Yang gak suka matematika? Ya kita bercoba sebelum masuk matematika. Yang gak suka fisika atau IPA? Bagus. Yang gak suka pelajaran IPS? Anda salah. Pelajaran IPS lebih susah memangnya. Yang gak suka pelajaran bahasa? Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Gak ada option bahasa Arab. Yang gak suka pelajaran bahasa, coba ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Tahu nggak fakta teman-teman yang belajar sekolah bahasa Inggris pasti bahasa Indonesia lebih dari bahasa Inggris juga? Benar nggak? Yang kayak gitu siapa lagi? Yang bahasa Indonesia itu lebih dari bahasa Inggris. Oh banyak, bagus. Jadi kita kurang nasionalisnya ternyata ya. Oke, hari ini kita insya Allah akan ada 2 tamu. Ada Bang Edgar Hamas. Ada yang tahu Bang Edgar sebelumnya? Yang tahu apa namanya? Yang tahu Bang Edgar Hamas, yang tahu? Yang nggak tahu? Ya silakan mulai yang nggak tahu. Di sini ada Bang Edgar. Bang Edgar, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kayaknya banyak yang tahu, tapi banyak yang belum. Boleh perkenalan sedikit silakan. Ya udah. Bismillah. Salam-salam besar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kenalin, saya Edgar Hamas, orang Indonesia. Iya karena banyak banget orang bilang saya orang Thailand. Saya pertama kali masuk ke pesantren, kamu dari Thailand? Hoki hap, lung. Enggak usah, saya dari Wonosobo. Saya dari Jawa Tengah. Tapi size saya sama orang Arab seringkali gedean saya. Karena baru umroh soalnya. Saya mau bilang hasil. Tanda umroh. Belum umroh berarti. Gak boleh. Itu aja. Saya suka ngomongin sejarah, tapi hari ini saya nggak bakal ngomongin sejarah kok. Mau ngomongin ini yang teman-teman bisa lihat juga. Gitu. Kita bakal jalan-jalan, kita bakal banyak sharing gitu aja. Instagram saya Edgar Hamas. Habis itu karena ada nama Hamasnya di Bennett sama Instagram. Jadi gue Edgar Hamas si paling Hamas. Soalnya gara-gara nama gue Hamas, gue di Bennett. Saya bayar di sini dari Bennett teman-teman. Alhamdulillah kata gue di Bennett Instagram. Di Bennett sejak lahir. Soalnya nama saya sejak lahir memang sudah Edgar Hamas. Di sini ada yang tahu Hamas yang berjuang di Palestina. Nah itu bukan saya. Numpang nama berarti. Numpang nama. Oke, sebelum Instagram Hamas ada yang sebelum itu yang Gen Saladin. Oh itu project lain. Jadi teman-teman tahu Instagram Gen Saladin yang dihadirkannya ini. Jadi ya, tapi itu belum di video. Belum. Lu jangan doang. Nanya aja bu. Kagak di Bennett, Gen.Saladin itu ngomongin tentang sejarah Islam tapi dengan cara yang fun. Ada yang udah pernah buka Instagramnya?
Sepertinya masih mau cari TikTok dan Facebook. Iya. Nggak, kalau ini nggak banyak yang nggak lain sama. Tapi di rumah sih sama ya. Nah di sini nih ada dua tokoh yang sebenarnya bermusuhan ya secara produksi. Ada yang kenal baju hitam, yang hitam, yang sebelah kanan ada yang kenal tuh siapa? Ada yang tahu siapa? Bukan Bang Edgar yang ngomong di screen. Yang di slide. Ya bisa. Ada yang kenal sebelah kanan siapa yang baju hitam? Siapa? Coba cara ngomong gimana? Ngomong oh iya, Batman. Gitu. Kayak orang sakit napas. Yang sebelahnya baju merah, bukan baju partai ya merah. Yang merah baju ada yang tahu siapa yang pakai body armor? Mustahil dan harusnya teman-teman sekarang. Ah, Orang kan tulisannya bang, gimana sih? ya malah tahu ya. Nanti kenapa nih kita membahas si Batman, which is anak DC. Ada yang anak DC nggak di sini? DC Comics. DC Comics itu Superman, Batman, The Flash, The Flash, terus si Aquaman, Tukang Laut, Wonder Woman. Ada yang anak DC nggak di sini? Kan biasa kalau di anak film tuh, gue tuh kayak DC kan. Malah gue jelek karena film apaan DC terus. Pak datang dari lampu. Ada di Marvel, Iron Man, Potas. Udah belum begitu. Ada di Marvel di sini? Enggak. Ada game Wibu nggak di sini? Dan kita membahas dua musuh nih. Ini kan sekarang itu musuhan di DC Marvel. Iya. Dan dua-duanya itu apa yang nggak punya super power sebelum kita banyak punya otak dan uang. Benar. Kenapa? Nah ini masalahnya. Oke. Ini kita menulis, saya minta beberapa puluh menit untuk nyampein. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masuk lagi ya? Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, kabar sehat semua? Oke, coba kita semangatin ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Saya tahu itu anak-anak TK cuma dicoba ngomong ya. Gimana kabar teman-teman semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Selamat banget pada pagi hari ini bisa ketemu sama teman-teman. Selamat pagi orang-orang yang kalau minum airnya masuk lewat tenggorokan. Selamat pagi orang yang kalau tidur matanya ditutup. Selamat pagi orang-orang insya Allah wajah-wajah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mau masuk surga? Ada yang mau masuk surga sekarang? Saya juga belum mau. Cuma kalau dijamin sih. Baik teman-teman, sebagai tadi Bang Wali mengenalkan, nama saya Edgar Hamas. Barangkali ada yang belum kenal, Edgar Hamas saya itu adalah salah seorang penulis dan juga konten kreator. Dulu saya sempat kuliah di Mesir dan di Madinah hingga kemudian pulang ke Indonesia. Nah teman-teman, tahu nggak apa yang membuat saya, apa yang membuat saya pulang ke Indonesia setelah dari Mesir sama dari Madinah? Saya merasa ada banyak banget masa lalu kita yang belum kita download. Teman-teman ada yang nonton drakor di sini yang cewek? Atau ada yang nonton One Piece di sini yang cowok? Ada nakama di sini? Saya mau tanya. Kira-kira kalau teman-teman semua nonton series atau nonton anime dan suatu kali episode 1, 2, 3, 4 lu tonton, tapi 5, 6 gagal ke download, rasanya gimana teman-teman? Rasanya kesal, rasanya pasti jengkel. Itu yang saya rasain ketika ngomongin sejarah Islam. Nah maka dari itu kamu mungkin akan boring, ngapain sih ini? Orang datang ngomongin sejarah Islam mungkin akan boring, tapi kenapa justru Edgar Hamas setelah ngomongin
Coba cek di Google siapa manusia paling kaya sepanjang sejarah. Kamu udah nemuin belum? Ada yang cek Google tadi barusan dengan tidak sengaja. Ada? Coba ada yang tahu jawabannya apa? Apakah dia terhadap tokoh ini Tony Stark atau Bruce Wayne? Apakah Iron Man atau Batman? Kira-kira teman-teman, who is the richest people in the world? Sebelumnya, mari kita sama-sama sholawat dulu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bayangin jarak kita dengan Rasul itu 14 abad lamanya, 1400 tahun. Tapi saya jamin teman-teman yang cowok, lihat langsung tes siapa di sini yang namanya ada Muhammadnya. Coba Nama depannya Muhammad. Yang namanya, nama panjangnya ada Muhammadnya. 1, 2, 3. Cuma 3 orang. Oke, tapi yang jelas teman-teman, saya sendiri ada Muhammad di Batu, kalian nggak ada. Nabi Muhammad itu jauh banget dengan kita. 14 abad jauhnya. Secara waktu, secara jarak kita di Indonesia, di sini, di Binawi, di Bintaro, ke Makkah Al-Mukarramah itu 17.000 km. Tapi kok bisa-bisanya ada orang di sini, bahkan di kelas kamu, yang namanya ada Muhammadnya. Kenapa nama yang setiap hari kita sebut secara tidak sengaja adalah nama Muhammad melebihi kita nyebut nama kita sendiri? Nyadar nggak? Ada nggak di antara kamu yang merasa apa namanya, gue bangga sama diri gue sendiri, gue sebut nama gue 30 kali dalam sehari? Kadang ada gue jadi. Tapi Rasulullah ketika gue bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, secara tidak sengaja kamu akan bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ketika saya bilang sallallahu alaihi wasallam, semoga tetap tercurah kepada Rasulullah, Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam. Itulah teman-teman bukti Allah menjaga nama Rasulullah sampai sekarang hingga kita semua kenal sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang saya mulai dari sini dulu teman-teman semua. Kita brainstorming dulu ya, oke? Sebelumnya konsentrasi, hitung kata saya, ini berapa? 5. Salah. Sebelumnya konsentrasi, hitung kata saya. Ini? 3. Yang bilang 1 lanjut? Betul. Konsentrasi, yang tahu, jangan masih tahu. Saya suka lihat orang bingung. Saya sangat menyukai melihat wajah-wajah kebingungan. Hitung kata saya. Ini yang masih bingung, saya puas dengan orang bingung. Bingung juga ya. Hitung kata saya. Coba kalau ini berapa? Hah? Masa? Hitung kata saya. Ini kalau ini berapa ya? 3. Yang masih bingung? Jangan kasih tahu yang bingung. Saya suka melihat wajah orang-orang bingung. Teman-teman tahu gak sih? Ternyata dalam sejarah manusia, justru orang yang terkenal dengan kekayaannya bukanlah orang-orang Eropa atau orang-orang Amerika. Justru yang terkenal dengan kekayaannya justru adalah seorang Muslim. Itu teman-teman bagi saya mind blowing banget. Ada nggak sebuah peristiwa atau satu series yang membuat kamu tuh mind blowing? Contoh ada yang nonton komplainan di sini? Gak ada. Oh tidak ada. Masya Allah ya, beda sekali. Gen Z ini. Ada yang nonton apa ya yang mind blowing? Orang nonton Harry Potter. Yang mana kayaknya ada dua ini. Ya, yang kecil belum. Mind blowing itu sesuatu yang benar-benar gue nggak nyadar ternyata sehebat ini. Dan teman-teman, dalam sejarah manusia, justru manusia paling kaya itu adalah seorang Muslim. Dan bahkan kalau teman-teman tahu dia siapa, dia adalah
Black Panther ada yang tahu juga kan yang mohon maaf nih. Seharusnya teman-teman referensi filmnya tuh oke gitu kan. Kan teman-teman sufi, lu suka film, lu sufi teman-teman semuanya. Coba, Wakanda Forever gimana? Gimana? Indonesia nomor Wakanda Forever udah kalah ya. Astagfirullah. Wakanda Forever. Dia ngomongin tentang seorang raja, namanya siapa? T'Challa, yang kemudian menjadi superhero bernama Black Panther di sebuah negara bernama Wakanda. Wakanda di benua apa? Afrika. Di film Marvel, Wakanda itu digambarkan sebagai sebuah negara yang sangat kaya di tengah sebuah benua yang kamu tahu, gua tanya, Afrika miskin apa kaya? Afrika terkenal sangat miskin. Tapi di film Marvel, Wakanda digambarin kaya banget. Ternyata Black Panther itu referensinya ada yang bilang ngambil dari sejarah Islam, di mana ketika benua Afrika itu lagi miskin-miskinnya, ada sebuah negara kaya banget dipimpin oleh seorang raja bernama Mansa Musa. Ini yang saya bilang tadi. Mansa Musa, teman-teman semua, seorang muslim. Dari namanya aja ketahuan dia muslim. Mansa Musa orang Yahudi, ya belum pernah. Dan teman-teman, kekayaan dia 400 miliar dolar saat itu. Mau tahu nggak kenapa orang-orang Eropa mencatat dia sebagai orang paling kaya? Karena dia berangkat haji dari Afrika menuju Mekah membawa 50.000 pegawai, setiap pegawai membawa keranjang, dan keranjang itu berisi emas. To life, sebenar-benar to life itu Mansa Musa. Bawakan 10.000, satu orang yang bawa keranjang emas ke Mekah, dan sampai di Mekah teman-teman semua, dia ngajak banyak banget ulama buat balik ke negara itu. Mungkin kamu nggak tahu dia, nggak perlu terkenal. Depannya M, belakangnya I. Coba tebak negara apa? Negara Afrika, depannya M, belakangnya I. Betul, hebat sekali, Mali. Tepuk tangan buat teman-teman. Apa kita tebak-tebakan negara aja nih? Ya. Mali, teman-teman. Mali itu negara miskin. Kenapa gua bilang lu bakal jarang tahu? Karena emang dia jarang di mention. Tapi dulu dia pernah kaya. Tahu nggak kenapa sangat miskin? Tahu nggak kenapa South Afrika miskin? Jawabannya, karena ada episode yang kamu nggak tahu kenapa dia sekarang miskin. Dulu kaya, sekarang miskin. Apa yang membuat dia miskin? Penjajahan Eropa. Lu teman-teman semua kok datang ke London, ke Berlin, ke Paris, emang hebat, emang kaya, emang mantap, emang indah. Tapi kalau kamu nyadar, jembatan-jembatan di Eropa, menara-menara di Eropa itu dibangun dari tulang belulang budak-budak Afrika yang mereka jual ke mana-mana. Itu yang terjadi teman-teman semua. Nah, oke teman-teman, konsentrasi, lanjut lagi. Tebak gambar, ada yang tahu? I can hear you. Buku? Ustaz serah-serah sih gak tegang. Gak apa, ini baru pemulihan teman-teman. Tapi gak apa ya, jelas ya teman-teman ya. Jelas sampai belakang ya, oke. Tiga, dua, bakar. Ada orang main di M-nya langsung. Dulu pernah ada aplikasinya, sekarang udah ada lagi. Ada cuma gak ngetrend. Lanjut. Pinjam. Sama penambang saya. Lanjut. Aduh, udah gak ruwet. Gimana? Saya juga lupa soalnya. Oh, tahu. Ayo yang cepat
dapat door prize. Ajukan tangan, yang cepat dapat door prize. 3, 2, 1. Come on. Raja kami di langit, raja. Nah, segitu aja bro, sis. 3, 2, maju. Ayo, bicara. Apa? Apa? Ajak ke kursi. Wah. Salah. Cewek yang awal. 3, 2, 1. Coba, ada mau coba. Salah nggak apa-apa. Aduh, ini mudah sekali teman-teman. Yang di atas ada yang tahu yang di atas. Sorry, ya. Betul, ajakan diskusi. Mau coba ditafsirkan teman-teman. Raja, ikannya dibilangin raja. Kendi, E-nya diganti A. Kandi, ajakan di. S, ajakan dis. Kursi, A-nya dibilangin ajakan diskusi. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Habis tepuk tangan lagi, Allah Akbar. Belum selesai nih, lanjut. Mantap. Mamam loh. 3, 2, betul, komplotan maling. Tepuk tangan buat yang bingung. Perlu disyarah, perlu tafsirkan. Saya adalah ahli tafsir tebak-tebakan. Bom, B-nya dihilangin jadi K, kom, ya kan? Pilot, I-nya dihilangin jadi komplot. Komplotan. Nah, baling, B-nya dihilangin jadi M, maling, komplotan maling. Gitu teman-teman semua. Begitu cara mudah menjadi pintar. Apa-apa di sini Ustaz gitu. Nah ini udah selesai. Sekarang kita masuk ke inti bahasan kita. Kalian tahu nggak berapa jumlah penduduk bumi hari ini? Ini bukan tebak-tebakan. Ini seharusnya teman-teman berapa? Keren banget. Berapa kak? 8 miliar. Pintar kalian ya. Kalau udah tahu pas berapa sih? Pas 6. Tahu penduduk bumi 8 miliar. Baru enggak, kayaknya wajah-wajah bukan baru googling, wajah-wajah tahu ya, wajah-wajah yang pakai pen, dia paham. Teman-teman semua, hari ini jumlah penduduk bumi itu udah sampai ke 8 miliar. Lu tahu nggak miliar itu nomor berapa ya? Ya, wajar kalian tidak pernah memegang uang sebanyak itu. Kasihan saya Anda orang-orang susah yang tidak pernah memegang uang 8 miliar. Nomornya 9 by the way. Kalau ada orang kumpul di sini 8 miliar, cinta Quran hangus, hancur. Teman-teman semua, 8 miliar jumlah penduduk bumi dari Maroko sampai Merauke, dari Rusia sampai Antartika. Tapi teman-teman, lu tebak, dia mulai 8 miliar itu, tahu nggak? Yang Allah takdirin menjadi Muslim berapa? Sudah, izinkan abang nanya dulu. Mohon maaf, ada Yahudi di sini? Bukan yang membagongkan ya? Ada Yahudi? Oh, mohon maaf, siapa tahu? Gak mungkin ya. Masa kali pun aja yang hadir Yahudi? Ada orang Konghucu, mohon maaf, tidak ada sepertinya, meskipun wajah-wajah kokoh-kokoh ya. Ada wajah kokoh-kokoh Cina di sini.
seperti yang mau muncul jadinya. Yang semuanya muslim ya, kecuali teman-teman ya kan? Muslimah. Betul, pintar sekali. Orang kalian bekerja. Iya, muslim dan muslimah, tengah-tengah apa nih? Iya. Tahu nggak sih teman-teman semua di antara 8 miliar muslim, salah tulis, sengaja. Di antara 8 miliar muslim itu yang Allah takdirin untuk menjadi muslim itu cuma 1,8 miliar. Jadi kalau misalkan semua orang mengumpul yang bisa sujud, yang tahu sama Allah itu cuma 1/8. 1/8 orang yang tahu sama Allah. 1/8 manusia di bumi ini yang tahu caranya sujud. 1/8 di dunia ini yang kalau galau curhatnya lewat sholat. Dan ada 7/8 manusia yang kalau galau bingung kemana, ujung-ujungnya bunuh diri, ujung-ujungnya ke disco, ujung-ujungnya zina, ujung-ujungnya ngelakuin sesuatu yang menurut dia itu senang-senang aja. Meskipun teman-teman semuanya tahu nggak, lama-lama tahun 2050 ini berita nih, menurut sebuah penelitian pada tahun 2015 Islam memiliki 1,8 miliar penganut, 24% populasi dunia. Ya berarti hampir seperempatan teman-teman semua. Dan teman-teman ini menarik, Islam akan menjadi agama terbesar pada tahun 2075. Teman-teman tahu nggak sekarang calon negara dengan muslim terbanyak bukan di Indonesia lagi. Tahun 2050 kemungkinan negara dengan muslim terbanyak itu adalah negara yang depannya C, belakangnya A. Apa itu? China. Bakal menjadi negara dengan jumlah muslim terbanyak. Iya, Cina. Habis itu Pakistan, Indonesia. Teman-teman tahu sih, Indonesia itu muslimnya makin lama makin dikit. Ini agak danger, kenapa tahu nggak? Karena banyak umat Islam yang Islamnya itu cuma pas Idul Fitri doang, cuma iya, Buya Hamka bilang, kamu kalau pengen lihat orang Islam, lihat pas Idul Fitri. Tapi kalau pengen lihat orang beriman, lihatlah ketika sholat subuh. Teman-teman, pernah nggak lihat ada orang yang gak puasa, gak pernah sholat, tahu-tahu pas Idul Fitri sarungnya paling najis, pecinya paling baru? Pernah? Saya pernah, karena itu bukan saya punya keluarga. Dan teman-teman ikutin kan apa yang terjadi di Gaza sekarang. Sebelumnya saya mengajak teman-teman buat berdoa, semoga Allah memberikan kemenangan dan pertolongan kepada teman-teman kita di Gaza. Amin ya rabbal alamin. Tapi teman-teman tahu nggak sih apa yang terjadi di Gaza itu membuat banyak banget orang-orang Eropa belajar Islam. Kok bisa? Sejauh ini gak ada yang nanya, kok bisa? Ya udah, gak usah saya jawab ya. Gak ada yang nanya kan? Gak ada yang nanya, kok bisa? Gak ada yang nanya, kebetulan doang. Lanjut aja berarti. Lanjut. Aduh, saya yang cuma ada yang nanya ya gitu. Agak maksa ya. Kok bisa teman-teman semua? Karena kamu bayangin orang Gaza kehilangan keluarga, kehilangan anak-anaknya, rumahnya hancur, dan ketika ada seorang wartawan nanya mereka gimana kabarnya, jawabannya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Video itu direkam, di-share di TikTok. Ada yang cukup viral beberapa waktu lalu, tahu nggak? Seorang kakek yang memeluk cucunya yang udah wafat, kemudian kakek ini memeluk cucunya yang udah wafat sambil bilang, "This is soul of my soul, ruhur ruh." Tahu nonton videonya? Video itu viral dan membuat orang Eropa beramai-ramai
belajar Islam. Mereka pikir kok bisa ada orang sebuah komunitas yang dihancurin sama Israel, rumahnya remuk-redam, anak-anaknya dibunuh, suaminya mati, istrinya lagi hamil dibelah perutnya sampai tewas. Tapi ketika ditanya bagaimana kabarnya, dia dengan sangat bertawakal sama Allah mengatakan all praises to the Allah, all praises to Allah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Kalau mau alhamdulillah kan biasa aja ya. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Padahal lagi menderita, hatinya lagi mikirin gua gimana ya, gua dipaksa sini. Alhamdulillah. Beda. Dia teman-teman semua. You Americans are picking up the Quran to understand the resilience of Muslim Palestinians. Artinya ada tahu coba? Anak pintar kan mirip-mirip Jaksel ya. Tahu ya? Banyak sekali anak-anak muda Amerika yang memutuskan untuk mengambil dan mempelajari Al-Quran untuk memahami resilience itu, daya tahan. Kok bisa sebertahan itu orang-orang Muslim Palestina melawan agresi Zionis Israel? Survei paling baru teman-teman semuanya sekitar 5.000 orang Eropa masuk Islam. Bahkan beberapa TikToker mega dari Amerika memutuskan buat masuk Islam. Gara-gara siapa? Orang-orang Gaza. Makin lama, makin banyak. Nanti teman-teman, saya berdoa semoga teman-teman bisa traveling ke seluruh dunia. Dan doa kedua saya, semoga pas teman-teman traveling ke seluruh dunia, kamu tidak akan butuh untuk rindu azan. Apa yang menyebabkan seseorang rindu? Orang itu rindu karena tidak bertemu. Apa obat dari rindu? Pertemuan. Asik banget anak senja. Obat rindu adalah temu. Dan saya berdoa, kalau kamu ke Berlin, ke Amerika, ke Korea Selatan, Kim Son Ho, asyhadu an la ilaha illallah, Kim Jong Un, Allahu Akbar. Di Eropa, di Paris, kamu akan rindu sama azan karena azan juga bersemi di sana. Jangan-jangan teman-teman calon-calon istri BTS yang tahu? Ada yang ini nggak apa-apa, boleh. Karena teman-teman semuanya tahu nggak sih? Seringkali Indonesia ini masuk Islam karena apa teman-teman? Tahu nggak kenapa? Karena perdagangan, para pedagang datang ke sini terus ngapain? Menikahi muslimah Indonesia. Jangan-jangan orang-orang yang di depan saya ini, cewek-cewek muslimah ini adalah duta-duta kebaikan yang bisa mengislamkan Korea Selatan. Aminnya serius banget ya. Amin aja dulu. Gak kalah. Jangan kayak gini sekarang. Yang orang-orang ya kayak gini. Oke, gas. Tapi teman-teman tahu nggak? Di antara 1,8 miliar muslim, menurutmu yang sholat berapa? Itu dia teman-teman. Ini cara pikirnya. Ada 8 miliar orang yang muslim cuma 1,8. Oke, ini udah oke nih, tapi ini dikit juga. Nah gue mikir, dari 1,8 yang sholat berapa? Dikit kan? Dikit teman-teman semua. Dikit. Dari 1,8 miliar yang memutuskan untuk sholat 5 waktu itu gak banyak. Ada mungkin teman-teman kamu, circle kamu yang sholatnya cuma sholat Jumat, ada gak? Ada komika, saya perlu sebut nama, dia itu sholat cuma Jumat. Sampai-sampai ada suatu hari temannya ngajak sholat zuhur, si komika ini bilang, emang hari ini hari Jumat?
Oh bukan, kan sholat zuhur setiap hari. Saking dia cuma sholat hari Jumat, itu komika Indonesia teman-teman. Sholat cuma hari Jumat. Ada yang sholat cuma Idul Fitri. Ini mendingan yang sholat Jumat, cuma nggak mending juga, dosa juga. Ada yang sholat cuma sholat maghrib. Wajah-wajah ini sih insya Allah sholatnya 5 waktu ya. Ada yang begini. Apakah selama ini selalu salah ya Allah? Saya berdoa teman-teman semua. Jadi kalau saya ngomong kayak ini saya selalu singkat doa. Kenapa? Kalau teman-teman pengen tahu majelis kayak gini, kita ngomong kayak gini di sudut-sudut ruangan itu ada mereka. Dan teman-teman, alhamdulillahnya, kita kagak bisa lihat mereka. Kalau bisa lihat, tidak ada yang keluar dari sini pingsan, tewas teman-teman semua. Rasul aja lihat malaikat langsung menggigil. Karena Jibril saja teman-teman semua sayapnya 99, satu sayapnya bisa menutupi seluruh langit dunia. Gimana gedenya Jibril. Sekarang teman-teman ada banyak malaikat dan setiap doa-doa di sharingnya sekarang itu diijabah. Malaikat akan ke langit. Maka teman-teman saya berdoa simple. Semoga teman-teman semuanya menjadi orang yang Allah mudahin buat sholat 5 waktu. Amin ya Rabbal alamin. Di antara yang sholat, lebih sedikit lagi yang bisa baca Quran. Di antara yang bisa baca Quran, lebih dikit lagi yang biasa sholat tahajud dan sholat duha. Teman-teman, ini gak iseng. Ini bukan isengnya Allah. Teman-teman semuanya muslim. Teman-teman semuanya sholat. Teman-teman semuanya bisa baca Quran. Insya. Coba tes. Inna a'tainakal kautsar. Level isi. Surah andalan Anda ketika sholat. Amma yatasa'alun. Medium. Yasin. Yang udah mulai. Coba. Apa yang susah ya teman-teman semua ya? Insya Allah teman-teman udah bisa. Coba tapi artiin bisa nggak? Maliki yaumiddin. Gak artinya. Dia yang merajai hari balasan. Allah Samad. Allah tempat bersurat andalan Anda. Kenapa tidak tahu artinya? Selama ini Anda sholat itu sholat benar atau autopilot, teman-teman. Ada nggak yang sholat tahu-tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Udah selesai. Ada pernah nggak bisa gitu? Seringkali ada banyak orang bilang yang kalau sholat diingat kamu taruh di mana. Itu artinya sholatnya autopilot. Teman-teman, kalau kamu merasa nikmat jadi muslim itu biasa banget, kamu anggap itu biasa. Karena di Indonesia muslimnya banyak, coy. Beda kalau lu tinggal di Zimbabwe, mohon maaf. Lu bakal ngerasain rindu banget sama Aceh. Beda kalau teman-teman semua tinggal di Norwegia, Denmark, Finlandia, yang makannya usus babi. Bulu babi halal ya? Ya, ya. Ada yang ini direkam nih. Tapi halal teman-teman, dia ikan ini jenis ikan. Lu tahu ya? Itu HP-nya. Rekaman biar aman. Itu teman-teman semua. Kalau kita keliling dunia, kita bakal merasa merindukan sholat.
biasa aja jadi muslim karena kamu tinggal di Indonesia. Jalan sekilo azan, pindah ke Solo ada masjid, pindah ke sekolah lain ada sekolah IT, ada sekolah Kunta, ada Al-Fatih. Di mana-mana muslim berserakan, di mana-mana banyak. Kamu hanya akan bisa merasakan indahnya jadi muslim kalau kamu benar-benar jalan-jalan. Makanya gua doain lu semuanya bisa jalan-jalan keliling dunia. Biar apa? Simpel. Biar kamu merasa nikmat jadi muslim itu nikmat yang susah banget mau kasih orang lain. Lu teman-teman semua, akhwat-ikhwan, cowok cewek, udah pulang muslim, Allah gampangin hari Sabtu. Ada anak muda hari Sabtu ngaji, kurang gila ngapain? Teman-teman, hari Sabtu itu kan biasanya nonton SpongeBob pagi-pagi, Upin Ipin mendengar tetangga memotong keramik. Itu kan anak muda atau apa namanya? Apa sih namanya? Apa jalan-jalan yang ada mobil apa sih? Lupa saya. Car Free Day, astagfirullah. Tapi ada anak muda kayak teman-teman, Ustaz, Waalaikumsalam, Ustaz, kumpul di sini untuk ngaji, itu luar biasa. Kalian luar biasa. Kalian istimewa teman-teman semuanya. Suatu hari teman-teman semua, saya ditanya sama dosen saya di Al-Azhar, Edgar, iya Syekh, gimana? Kamu tahu nggak? Apa Syekh? Kamu tahu nggak sih kenapa Islam itu turunnya di Mekah? Tapi kenapa kok jumlah Muslim paling banyak justru di Indonesia, bukan di Arab Saudi, bukan di Pakistan, bukan di negara yang dekat sama Mekah, tapi di Indonesia yang ngomong bahasa Arab aja cuma bisa Assalamualaikum Waalaikumsalam. Siapa yang ngomong? Apa? Ahlan wa sahlan. Astagfirullah. Itu aja. Tapi kenapa kok muslimnya banyak di Indonesia? Syekh saya yang nanya, dia yang jawab. Nah kan saya ditanya Syekh. Enggak, saya ngetes aja. Kamu nggak tahu kan? Iya nggak tahu. Syekh saya bilang kenapa? Kenapa? Kita nggak tahu. Tapi zaman-zaman Allah pengen umat Islam di Indonesia jadi pemimpin umat Islam dunia. Allah nak bikin kita muslim gak iseng. Allah nak bikin kita ketemu sama ustaz, sama teman-teman Sabtu ini gak iseng. Allah pengen kita jadi muslim yang gak sekedar muslim, tapi orang muslim yang bangga dengan keislamannya. Nih, Allah ingin sesuatu dari Indonesia. Ini teman-teman semua yang buat kamu kagum lagi, you are the real guardian of the galaxy. Kamu benar-benar penjaga sebenarnya dari galaksi ini. Saya tanya, simpel. Apakah dunia akan lebih baik tanpa muslim? Jawabannya teman-teman gak usah fakir solusi ini. Saya kasih satu aja. Coba ikutin saya. Ada nggak ayat Al-Quran yang menyuruh kamu buat cuci baju? Surat apa? Ayat berapa? Itu beneran. Qum fa'amir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu cucilah. Kalau ada yang nanya, emang Qur'annya lu nyuruh orang mau cuci baju? Ada. Jadi saya mikir setiap saya pakai mesin cuci, saya naruh sop clean di situ, saya naruh baju di situ, saya mencet tombol on di mesin cuci, itu ada dalilnya. Keren banget sih, keren banget gitu. Dan teman-teman tahu nggak sih dulu di Eropa mandi merupakan suatu hal yang diharamkan dan luas. Teman-teman tahu, menurut Mark Graham, orang-orang Eropa baru kenal budaya mandi pada tahun 1100 atau tahun 1200-an. Artinya orang Eropa baru kenal mandi 700 tahun setelah umat Islam
tahu mandi. 7 abad teman-teman. Lu bayangin 7 abad kagak kenal mandi, lu bagaimana? Pernah dengar lagu Isabella? Isabella, lagu jadul teman-teman. Tapi saya kaget, ada Ratu Isabella di Spanyol, dia mandi cuma 2 kali. Mandi ketika dia lahir dan mandi yang membuat dia mati. Mandinya cuma 2 kali. Tidak ada skincare di situ. Tidak ada. Ketika bau hanya kasih parfum. Lu bayangin kalau badan lu bau, kagak usah mandi, dikasih parfum. Kita tahu Stella jeruk membuat pusing, teman-teman. Stella jeruk bagi mobil yang gak lucu saja bisa membuat pusing, apalagi sebuah badan yang 70 tahun dikasih Stella jeruk, teman-teman. Apa yang terjadi? Kamu akan pingsan, sekali ada air, kamu tidak akan berkata, aku mau mandi. Kamu berkata, apakah ini kematianku? Itu, teman-teman semua. Islam mengenali cara tohara. Terakhir, gara-gara Piala Dunia di Qatar, YouTuber ini tahu nikmatnya cebok pakai air. Ini benar loh, jadi saya ambil langsung dari berita dari tweetnya. Saya bacain. Been using the toilet bomb shower thing in Qatar for a month. Saya udah nyobain gimana caranya cebok pakai flash. Tahu flash yang di itu teman-teman semuanya, dia bilang, aku benar-benar takjub banget. Aku takut dan aku jengkel. Kok kita bisa-bisanya selama ini cuma pakai tisu buat cebok, sementara umat Islam ceboknya pakai air. Dan dia berjanji, pokoknya gua pulang ke Eropa, gua bakal invest cebokan ini ke seluruh kamar mandi Eropa, biar orang Eropa tahu nikmatnya cebok pakai air. Teman-teman, itu tahun 2022. Tahun 2022. Orang Prancis musim dingin mandi itu sebulan sekali. Orang Turki juga gitu, seminggu sekali. Kenapa saya tahu? Saya sekamar dengan orang Prancis di Madinah, dan bau badannya itu bikin Piala Dunia bubar, teman-teman semua. Iya. Tapi dia belum mu'awaf. Saya punya teman orang Prancis belum mu'awaf, dan kayak gitu masih ada unsur-unsur kayak gituan. Sekarang saya tanya, sekecil bersuci toharoh aja dunia belajar sama Islam. Gua tanya, lu bangga gak di Muslim? Lagi kira-kira dunia tanpa Islam bisa hancur atau tetap awet? Hancur, teman-teman. Seminimal-minimalnya Anda akan merasakan Stella jeruk di mana-mana tanpa orang mandi. Aduh, sebenarnya tuh dark banget asli. Dark banget di mobil kalian dan Stella jeruk ini bikin pusing sedunia, teman-teman. Bukan bermaksud untuk menjelekkan Stella jeruk ya. Direkam soal ini. Gak, coba kan teman-teman tahu ya pengalamannya gimana gitu. Itu dia teman-teman barangkali yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut, kita akan dengarkan penyampaian dari Ustaz kita. Dulu balik dulu ke langsung. Tengok ya? Boleh. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada suara nih yang jawab salam semangat masuk surga. Ya semangat masuk AC. Masuk angin itu pakai kipas, kalau pakai AC berarti masuk AC, ya. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukrillahi wa syukri. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil khalqi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna ila syi'ta sahla. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, yang sama-sama kita banggakan, kita cintai karena Allah. Guru kita Ustadz Edgar Hamas jauh-jauh dari Palestina. Udah mau nonton, Udah nonton ya. Kasih ya. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Untuk host kita yang selalu ada bersamai taklim remaja, ya Kak Torik, ya tapi bukan Kak Torik Halilintar. Semalam Bang Edgar bilang Torik Halilintar, bukan, ini lebih ke geledek. Di Torik geledek ini saya bilangnya. Subhanallah. Teman-teman yang dirahmati Allah, apa kabar? Sehat? Sehat ya. Alhamdulillah. Di pagi hari ini menjelang siang, Allah masih kumpulkan kita dalam keadaan nikmat bermajlis ilmu, dan ini salah satu nikmat yang terbesar. Ya, kenapa? Karena kata Imam Ahmad, kalau ngaji duduk di majelis ilmu itu pahalanya lebih hebat dari apapun. Yang penting syaratnya dua. Dia niat untuk mengangkat kebodohan dirinya, dan dia niat untuk mengangkat kebodohan temannya. Jadi nanti ceritakan apa yang disampaikan oleh Ustaz Edgar tadi. Ceritakan tuh bahwa saya ini bangga dengan Islam. Saya bangga seorang muslim. Ada ayat Quran yang menarik teman-teman yang dirahmati Allah. Pertanyaannya, kenapa sih harus bangga jadi seorang muslim? Karena ternyata kalau teman-teman mengucapkan aku muslim, itu nilainya ibadah. Hebat gak? Kalau teman-teman bilang aku ini muslim, itu ibadah. Jadi mengatakan innani minal muslimin itu sudah bernilai ibadah. Ya, makanya ada satu ayat mengatakan man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Ya, tidak ada perkataan terbaik kecuali ngajak kebaikan, dakwah. Kemudian mu'amilah sholihan, beramal soleh. Kemudian mengatakan innani minal muslimin, aku ini orang Islam. Coba teman-teman ucapkan, aku seorang muslim. 1, 2, 3. aku Seorang muslim. muslim. Aku bangga menjadi seorang muslim. Aku bangga menjadi seorang muslim. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan ikrar ini Allah tanamkan dalam hati sehingga bangga pada Islam sampai mati. Amin. Ya Rabbal alamin. Sampai Nabi Ibrahim, kamu tahu Nabi Ibrahim itu punya anak namanya siapa? Halo? Nabi Ibrahim punya anak namanya siapa? Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim doanya apa? Nabi Ibrahim minta kepada Allah, Rabbana ja'alna Rabbi ja'alni muslimaini laka wa min dzurriyyati atau wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikan aku bersama Ismail anakku menjadi 2 orang muslim. Subhanallah. Nabi Ibrahim gak minta viral, doanya gak minta ya Allah jadikan followerku banyak, tidak. Nabi Ibrahim gak minta supaya FYP postingnya, tidak. Tapi Nabi Ibrahim minta supaya dijadikan 2 orang muslim, dirinya dan anak. Padahal seorang nabi sudah pasti muslim lah, ya kan? Kenapa harus minta sama Allah? Artinya menjadi muslim itu adalah keistimewaan yang luar biasa. Ya, jadi kenapa harus bersyukur dan bangga menjadi seorang muslim? Sampai detik ini masih muslim. Jujur teman-teman, banyak nggak saudara-saudara kita yang di luar sana murtad? Tahu nggak murtad? Apa itu murtad? Murtad itu keluar dari Islam. Boleh nggak murtad? Boleh. Murtad yang bagus murid ustaz. Jadi murtad itu ada murid ustaz. Boleh. Kalau murid ustaz boleh, tapi kalau keluar dari Islam tidak boleh.
jangan Cukup deg-degan dari situ. deg-degan. Iya. Jadi kalau kok kamu murtad ya, saya bangga jadi murtad, ya murid ustaz. Nah hebat. Subhanallah. Jadi ternyata Islam itu mahal. Teman-teman tahu Abu Thalib paman Nabi? Paman Nabi itu kan mendampingi Nabi dari Nabi kecil, bayangkan. Yang ngajarin dagang siapa? Abu Thalib. Yang ngajarin Nabi untuk menggembala kambing siapa? Abu Thalib. Yang menemani Nabi dakwah siapa? Abu Thalib. Tapi Abu Thalib wafatnya dalam keadaan tidak dikasih Islam. Coba mana yang lebih hebat sebenarnya? Yang lebih hebat itu Abu Thalib atau kita? Harusnya Abu Thalib. Karena tanpa Abu Thalib dakwahnya Nabi saat itu susah. Ya susah. Karena apa? Dijegal oleh orang-orang kafir Quraisy. Ternyata Allah memberikan kepada kita yang mungkin kita ini tidak seperti Abu Thalib, tapi Allah kasih Islam sama kita. Syukurlah sama Allah. Syukur. Ya, jadi betul-betul Islam ini satu nikmat yang luar biasa. Kenapa? Karena al-Islam yang walaupun al-Islam itu apa yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam, nggak ada. Jadi kalau dikatakan nggak ada yang lebih hebat dari Islam, nggak ada. Buktinya apa? Semuanya diajarkan dalam Islam, teman-teman. Coba tadi Ustaz Edgar menyampaikan yang namanya cuci baju ternyata ada dalam Islam. Hebat ya? Hebat. Terus apa lagi? Bersin, tahu bersin? Bersin itu gampang nggak? Ringan nggak bersin? Siapa yang nggak pernah bersin di sini? Ada? Semua pasti pernah bersin. Diajarin nggak sama Islam? Kalau bersin ucapannya apa? Alhamdulillah. Yang mendengarkan ucapannya apa? Ya, hamdulillah. Kalau perempuan, ya, hamdulillah. Kalau perempuan, kalau yang bersihnya berjamaah, ya hamdulillah. Itu permainan bahasa Arab ya, teman-teman nggak usah pusing karena bukan orang Arab. Ya, anak kecil di Arab itu tidak bahasa Arab. Kenapa? Karena dia orang. Teman-teman nggak usah bingung. Ya tadi kata Pak Peter cuma bisa Allah Subhanahu itu bahasa Arab. Tidak apa. Terus apa lagi? Islam itu hebat, diajarkan. Ketemu orang, diajarin nggak sama Islam? Kalau ketemu orang ngapain? Salam, senyum, itu kan? Senyum sedekah. Tapi senyumnya harus ada orang. Kalau nggak ada orang senyum, nih, error. Ya mau paling ganteng, siapa paling ganteng di sini? Paling keren, turun dari mobil yang paling mahal, dari Lamborghini Ferrari. Tiba-tiba senyum-senyum sendiri. Orang takut nggak lihat dia? Udah lama dia begitu, subhanallah. Ya semua diajarkan. Bahkan yang unik teman-teman, sampai di Islam itu diajarin begini. Teman-teman pernah nanam pohon nggak di rumah? Ada yang ada buahnya, pernah? Itu kalau buahnya ke tetangga, itu boleh tetangganya untuk mengambilnya tanpa izin. Ngerti tidak? Ini nanam pohon ini, misalnya buahnya buah durian. Itu buahnya ke tetangga, itu tetangganya boleh mengambil tanpa izin. Kenapa? Karena sampah daunnya itu jatuhnya ke tetangga yang bersihin siapa? Tetangga. Makanya halal dalam ilmu fikih boleh, nggak usah izin. Tapi cuma buah. Kalau ayam tetangga ke rumah nggak boleh. Ini ayam tetangga, kucing tetangga, anak tetangga main ke rumah, halal ini. Bukan, itu khusus tanaman pohon. Islam tuh ngajarin, ya. Makanya bangga jadi seorang muslim. Jadi sekecil apapun kebaikan itu diajarkan. Apa yang teman-teman nggak tahu soal Islam itu pasti ada jawabannya. Makanya subhanallah, agama yang sempurna itu memang Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Allah ridho dengan agama Islam ini. Tapi sekarang kita sudah menjadi seorang muslimah sudah. Terus apakah hanya berhenti? Cukup? Yang penting gue Islam. Tanpa ada menunjukkan identitas seorang muslimnya. Kira-kira kalau Ustaz boleh tanya, ciri seorang muslim itu ngapain? Ayo, satu, kalau teman-teman sudah bangga dengan Islamnya, pertanyaan Ustaz, orang Islam itu cirinya ngapain? Satu, sholat. Nah, berarti ini sebuah
konsekuensi dari keislaman kita. Orang Islam berarti harus sholat. Ada yang sholatnya masih bolong-bolong di sini ada? Ya berarti dia cita-citanya pengusaha donat. Karena donat itu bolong-bolong. Kalau boboloni, Gimana? boboloni dan itu bolongannya. Oh, nggak ada bolongannya. Di bawah turun dari. Ya, jadi sholat itu identitas orang muslim. Apa bedanya muslim dan non muslim? Sholat ini gampang. Kalau ada orang, oh dia sholat, berarti dia seorang muslim. Apalagi selain sholat? Selain sholat apa? Ciri muslim. Ngaji banyak ya, zakat, puasa, sedekah, dan itulah teman-teman sudah tahu. Ya rukun Islam itu identitas seorang muslim, makanya harus kita jaga rukun Islam. Tapi di sini Ustaz mau bahas sholat aja karena sholat itu bahasan yang sangat penting. Teman-teman, teman-teman sekarang Ustaz mau tanya, sholatnya masih disuruh nggak sama yang bunda? Masih ya? Berarti sholatnya masih menjadi beban. Ya, ciri anak yang sholatnya masih menjadi beban itu sholatnya disuruh. Ayo sholat. Kadang-kadang ngajak perang suruh ibu bapak. Makanya sholatnya harus ditingkatkan lagi levelnya. Jangan jadi beban, tapi jadi kebutuhan. Tahu kebutuhan? Teman-teman butuh makan nggak? Butuh minum nggak? Kalau butuh dicari atau ditunggu? Dicari, cari makan, cari minum, cari jajanan, cari kuota. Butuh kuota nggak? Butuh. Nah itulah sholat yang seperti kebutuhan. Jadi belum ada sudah siap-siap ya, itu kebutuhan. Ya belum ada sudah siap-siap. Ada cerita dari Nabi Musa di tak boleh praktek dan Bang Tegar ya. Nabi Musa itu pernah didatangi seorang perempuan. Perempuan ini berzina. Ya, lalu dia mengaku kepada Nabi Musa, ya Musa, aku berzina. Lalu anaknya aku bunuh. Ini perlakuannya kejam ya. Zina setelah anaknya lahir dibunuh anaknya. Kata perempuan ini, Musa, gimana solusinya? Aku sudah melakukan dosa besar. Kata Nabi Musa, kamu pergi. Idhab anti, kamu pergi. Karena dosamu sudah terlalu besar. Sudah berzina, terus anaknya kamu bunuh lagi. Itu 2 kali lipat dosa besar. Kata Allah, Musa, kenapa disuruh pergi? Kenapa disuruh pergi itu perempuan? Dosanya itu belum seberapa. Ada yang lebih besar lagi, kata Allah. Musa kaget ya orang. Ada yang lebih besar lagi dari dosa ini? Tidak ada, kata Allah. Apa? Tarikus sholat, meninggalkan sholat. Alhamdulillah. Ya, makanya sholat ini menjadi identitas yang paling utama bahwa kita ini seorang muslim yang sebenarnya. Jadi kalau ada orang Islam dan mau sholat berarti dia tidak bangga dengan Islam. Bangga. Jadi kalau bangga dengan Islamnya harus sholat. Sholatnya tanpa disuruh. Sholatnya karena Allah Subhanallah. Tapi jangan sholat sebelum adzan. Saking solehnya, Ustaz saya pulang ngaji belum turun sholat zuhur, nggak boleh. Nah, itu namanya sesat, ya, menyesatkan. Ya, jadi ini tentang sholat. Sampai jam berapa ini? Sampai jam 11. Sampai 11. Iya. Yang kedua orang Islam itu selain dia sholat pastinya dia memberikan atau dia peduli kepada orang lain, khususnya orang-orang yang bersusah. Teman-teman mungkin di sekitar kita ada orang-orang yang susah. Mungkin makanya teman-teman bagus nih kalau teman-teman punya rezeki, kalau beli makanan jangan satu, ya beli 2, beli 3, bagi-bagi. Belajar dari sekarang, dari kecil. Karena sifat yang Nabi tidak suka itu sifat umatnya ketika umatnya pelit. Tahu pelit?
Pelit itu tidak bagi-bagi. Ya, kenapa? Karena orang yang pelit sebenarnya dia sedang menghambat rezekinya. Kalau dibagi rezeki itu nambah lagi ya? Nambah. Ya kalau dibagi nambah. Tapi kalau disimpan itu akan berhenti. Makanya berbagi, apalagi kepada orang-orang yang membutuhkan, orang fakir, orang miskin. Menurut tahu sholat itu wujudnya apa? Sholat itu wujudnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajarannya apa sih? Kenapa sholat nengok kanan nengok kiri? Ustaz? Kata para ulama, Allah ngajarin kita, coba lihat ke kanan, jangan-jangan itu ada orang yang belum makan. Coba lihat ke kiri, jangan-jangan ada orang yang belum makan. Jangan-jangan kelaparan itu orang. Kata Nabi, tidak beriman kalau dia tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Ya, ini memang prakteknya berat ya, tapi teman-teman tahu setidaknya kalau kita menjadi orang Muslim bangga dengan keislamannya, jangan pelit, jangan pelit. Nabi Ibrahim kalau mau makan jalan tuh berapa mil jauh untuk mencari teman. Jadi makanya tidak pernah sendirian, selalu cari teman. Nabi Ibrahim hobinya traktir orang. Nih anak-anak taklim berbaca nih harus kalau ada rezeki traktir temannya, jangan cuma ulang tahun. Kadang-kadang traktir teman kalau ulang tahun itu pun minta cashback kado dulu baru traktir. Ini beli traktir masih kado, berarti ada pamrihnya. Tiap hari kalau ada rezeki traktir orang. Kenapa? Karena memberikan orang makan itu pahalanya besar. Apalagi kalau makannya itu setelah makan kan orang punya energi dipakai untuk ibadah. Wah, dapat pahala kayak kasih makan. Dapat pahala, subhanallah. Ya, tapi traktir, jangan ini ngajak orang makan begitu waktunya bayar, ini izin ke toilet, nggak keluar supaya yang bayar temennya. Itu orang curang ya, subhanallah. Itu orang Islam tuh cirinya satu dia sholat, kedua dia itu peduli dengan sekitar. Ya, kemudian yang ketiga orang Islam itu ini penting, jangan berteman dengan orang yang membenci apa yang dibawa oleh Nabi. Nabi kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Cinta sama Nabi? Cinta sama Nabi? Kalau cinta sama Nabi, jangan berteman dengan orang yang membenci Nabi, yang membenci apa yang dibawa Nabi. Nabi bawa apa Ustaz? Nabi bawa Quran. Kalau ada orang yang tidak suka dengan Quran, jangan dekat-dekat dengan orang itu. Tidak boleh. Kalau ada orang yang benci dengan Islam, Islamofobia tidak diramaikan. Islamofobia itu takut. Awas, jangan dekat-dekat dia. Jangan-jangan dia teroris, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begini. Ya orang haji disebutnya orang-orang yang terlalu begini, tidak asik. Nah jadi kalau ada orang yang membenci itu, kita harus pintar-pintar pilih teman, karena teman kita itu akan menentukan arah hidup kita nanti. Makanya kata Nabi, kalau mau tahu seseorang, tanya temannya siapa. Ya coba teman-teman, kalau mau lihat temannya itu seperti apa, lihat dia berteman sama siapa, udah gampang. Kalau dia berteman sama tukang parfum, wangi dia. Tapi kalau dia berteman sama pandai besi, ini bau besi. Ya, dia berteman sama kambing, bau kambing. Ya, subhanallah. Ini kan teman-teman orang-orang soleh-soleh. Makanya ini pastikan yang hadir di sini anak-anak soleh dan soleh. Karena nongkrongnya di apa? Di masjid. Hari Sabtu jam segini nongkrongnya di masjid. Subhanallah. Ya, anak-anak di luar sana mungkin nongkrongnya di mana sekarang? Tidur. Di mall. Wah, ini teman-teman hebat. Ya, kenapa? Karena bangga dengan Islam. Subhanallah. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang mengaku dia Muslim, dia harus percaya bahwa setelah hidup di dunia ada hidup di akhirat. Percaya dengan hari kiamat. Karena ada orang-orang yang tidak percaya kiamat, teman-teman. Teman-teman percaya tidak sama kiamat? Percaya? Harus percaya. Dan tanda orang yang percaya dengan kiamat, cirinya adalah dia tidak melakukan kezaliman. Dia tidak melakukan kezaliman. Apa kezaliman?
menyakiti orang, ya, kemudian dia membuat kesalahan kepada orang, karena dia yakin nanti akan ada balasan di akhirat. Teman-teman, kira-kira kalau orang jahat di dunia nggak dihukum, dia selamat dari hukum, padahal dia jahat, di akhirat dihukum nggak? Ada hukuman nggak? Ada. Makanya harus percaya dengan kiamat. Di sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabah, itu tukang azannya Rasulullah. Ya, sahabat Bilal itu muadzin Nabi. Dan orang kalau azan itu orang yang paling beruntung, karena nanti di hari kiamat lehernya panjang. Ya, itu jangan dibayangkan jerapah dong Ustaz. Ya bukan. Kenapa lehernya panjang? Karena Allah banggakan orang yang azan itu orang yang paling besar pahalanya. Ini kalau kita sholat nih, coba kita hitung. Kira-kira imam sholat sama yang azan itu lebih besar mana pahalanya? Yang azan. Kenapa? Karena tanpa ada yang azan itu tidak datang imam. Ya kalau dia yang azan dia imam juga, itu diborong itu semua. Kan ada tuh masjid yang azan dia, yang imam dia, yang makmum dia, yang kehilangan sedang dia juga. Karena isinya dia doang, ada yang lain. Makanya jadi muadzin itu pahalanya besar. Teman-teman yang laki-laki harus bisa azan nih. Laki-laki itu harus bisa azan. Seorang muslim harus bisa azan. Pernah ikut lomba azan atau enggak? Siapa yang pernah ikut lomba dan juara? Juara berapa? Pernah ikut? Subhanallah. Juara berapa? Juara 3. Oh, hebat ya, subhanallah. Kalau perempuan nggak ada lomba azan, nggak usah ikut-ikutan. Ini buat laki-laki. Ustaz dulu pernah ikut lomba azan, alhamdulillah juara 2. Pesertanya cuma 2. Itu terakhir. Subhanallah. Pernah juara 1 juga Ustaz? Pernah. Pesertanya waktu itu 5, yang 2 gak hadir, yang 2 sakit perut. Ada Ustaz sendiri. Jadi juara 1 ya. Harus bisa azan, jangan sampai nggak bisa azan, nanti dites. Saya bisa Ustaz, betul dites. Asyhadu an la ilaha illallah Allahu akbar. Kan ngaco. Makanya belajar azan. Kenapa azan itu identitas seorang muslim itu tadi. Nah, Bilal itu tadi tanya sama Nabi, ya Rasulullah, saya kan maunya dibalas azan saya di akhirat. Saya nggak mau digaji ya Nabi. Hebat tuh Bilal, aku digaji teman-teman. Kata Rasulullah, Bilal, kalau kamu tidak mau digaji, baca surah Al-Waqiah. Tahu surah Al-Waqiah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhiba qafiratun rafi'ah. Idza rujatil ardu rafi'ah wa qusatil jibal bas dan seterusnya. Itu Bilal membaca surah Waqiah. Kata Nabi apa? Kalau kamu baca surah Waqiah ini, ya kamu baca aja. Bilal berharap jangan-jangan ini solusi. Saya nggak dapat gaji, tapi baca Waqiah bisa kaya. Ternyata setahun Bilal baca itu udah kaya-kaya betul. Bilal datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasul, saya sudah baca Waqiah setahun ini tapi udah kaya-kaya. Gimana Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Bilal, surah Al-Waqiah itu isinya apa? Isinya tentang kiamat. Kamu percaya sama kiamat? Percaya Rasul. Kalau kamu percaya dengan kiamat, kamu harus lebih percaya dengan rezeki. Karena kiamat itu akan datang jauh setelah rezeki manusia semua tunaikan. Baru kiamat. Jadi nggak mungkin masih ada rezeki hidup di dunia Allah kasih kiamat. Jadi apa? Ini 4 yang harus dimiliki seorang muslim. Dia harus salat, dia harus apa tadi? Memberi makan atau peduli dengan orang-orang miskin. Yang ketiga, dia tidak boleh berteman dengan orang yang membenci Nabi dan apa yang dibawa oleh Nabi. Dan yang keempat, dia harus percaya dengan hari kiamat. Teman-teman tahu tak? Kalau 4 ini salah satu saja kita tidak lakukan, alhamdulillah, maka kita tidak akan mendapatkan syafaat. Tahu nggak syafaat? Ini hebatnya agama Islam tuh ini. Ada syafaat. Syafaat itu pertolongan. Orang dalam atau orang dalam? Tahu orang dalam? Nih orang dalam nih. Contoh, Ustaz
beberapa tahun yang lalu bikin SIM, ikut tes SIM A mobil, ikut tes 2 kali ikut tes, jalurnya benar nggak lulus. Padahal Ustaz sudah lama bisa nyetir, nggak pernah ada masalah ketika nyetir, tapi kok nggak lulus? Aneh nggak? Aneh. Ustaz lagi ngaji di daerah Bintaro, itu yang undang Ustaz ternyata kepala yang buat SIM di dan Mogot. Itu kepalanya. Ustaz ngobrol-ngobrol nggak sengaja, ngobrol aja karena beliau ini kepala yang bikin SIM. Ustaz cerita tentang SIM. Kok sekarang bikin SIM susah ya Pak? Saya 2 kali nggak lulus Pak, padahal saya udah bisa bawa mobil, dites di lapangan juga nggak ada masalah, kalau nggak lulus. Apa dia bilang? Ustaz besok hari Jumat datang ke tempat saya. Udah, Ustaz gak minta. Ustaz datang ke dan Bogor. Datang, itu begitu datang disetok dulu sama security biasa. Ada pengamanan di sana. Mau kemana Pak? Tunggu bikin SIM Pak. Sudah janji belum? Sudah Pak. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Fulan. Coba telepon. Nggak percaya ya? Ustaz telepon. Begitu saya telepon, handphonenya diminta sama disuruh kasih ke security, dia ngobrol sama security, tiba-tiba Ustaz dikawal sampai atas ketemu kepalanya. Oh, silakan Ustaz. Tadinya galak, tiba-tiba bagus baik. Ya, kenapa? Karena Ustaz punya kenalan orang dalam. Syafaat itu namanya. Itu Ustaz tidak lama itu datang langsung foto, langsung jadi. Bahkan SIM-nya 2, SIM A dan SIM C. Itu kalau Ustaz minta 3, SIM B itu dikasih. Ya, iya, jadi kemana-mana bawa. Itu karena apa? Karena syafaat orang dalam. Nih contoh tadi pagi, tiba-tiba keponakan Ustaz mau ikut ngaji, umurnya 4 tahun itu ada di bawah. Karena dia tahu Ustaz mau ke Cita Quran, ke taklim remaja, ada Adi Naga Family. Ya, ada bintang tamunya kan, keluarga Adi Naga Family. Ponakan Ustaz ngefans betul sama dia, sering nonton YouTube-nya. Itu minta ikut, tapi kan belum daftar. Ustaz telepon tadi, udah dia tadi pun, gimana barangnya itu? Datang dari Ustaz. Kalau Ustaz datang kenapa? Karena Ustaz punya syafaat. Itu namanya syafaat, dan itu akan diberikan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Makanya bangga jadi muslim. Kenapa? Dunianya itu membahagiakan, apalagi akhiratnya itu menguntungkan. Di saat umat-umat lain cari syafaat itu nggak ada di umat Rasulullah. Teman-teman, nanti kalau kiamat itu orang-orang kumpul datang ke Nabi Adam. Jadi ceritanya benar ya, bukan dongeng. Kita datang ke Nabi Adam, lalu kita syafaat. Adam, syafaati kami minta pertolongan. Apa kata Nabi Adam? Nggak bisa. Aku aja punya salah. Anakku membunuh si Qabil Habil itu kan, yang membunuh si siapa? Qabil atau Habil. Habil itu dibunuh oleh Qabil. Ya, aku nggak bisa. Aku akan bisa oleh Allah. Kata Nabi Adam, kamu coba minta kepada Nabi Nuh. Datang lagi ke Nabi Nuh, baru-baru tuh, ya Nuh, berikan kami pertolongan, beri syafaat. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Oh, nggak bisa, ya, nggak bisa. Kenapa? Aku juga punya salah, aku punya dosa. Anakku nggak beriman. Tuh, siapa anaknya Nabi Nuh yang tidak beriman? Kanan. Makanya kalau punya nama jangan Kanan. Ya, nama orang tidak beriman yang dipakai. Mentang-mentang itu anak Nabi. Keren banget Ustaz, menurut saya namanya anak Nabi Ustaz. Siapa? Kanan. Ya, itu mah kafir, nggak boleh. Kalau punya saudara kembar lebih aneh lagi, Kanan sama kiri. Itu nggak ada saudara kembar. Kata Nabi Nuh, nggak bisa. Kamu datang ke Nabi Musa. Subhanallah, datang ke Nabi Musa. Ya Musa, berikan kami syafaat dong. Kami butuh pertolongan di hari kiamat. Kata Musa, maaf ya, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Aku saja punya dosa. Nabi Musa punya dosa membunuh. Pernah dituduh membunuh. Nabi Musa itu nabi yang badannya kuat. Saking kuatnya, cuma nunjuk begini. Misalnya orang berantem ditunjuk, orangnya mati. Itu Nabi Musa kekuatannya. Makanya superhero-nya umat Islam itu para nabi itu Nabi Musa alaihissalam. Superman mah lewat.
Superman tidak sopan pakai celana dalamnya di luar. Nabi Musa sopan. Subhanallah. Kata Nabi Musa, pergi cari sana Nabi Ibrahim, barangkali bisa kasih syafaat. Apa kata Nabi Ibrahim? Ibrahim, syafaati kami butuh pertolongan. Apa kata Ibrahim? Maaf, nggak bisa. Aku juga punya dosa. Nabi Ibrahim pernah berbohong selama hidup 3 kali bohong, tapi bohongnya bohong yang dibolehkan. Kan bohong itu dosa, tapi ada bohong yang boleh. Bohongnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Ibrahim, aku nggak bisa kasih syafaat. Datang ke Nabi Isa. Datang ke Nabi Isa. Ya Isa, bantu kami butuh syafaat. Kata Nabi Isa, maaf Nabi Isa. Sorry deh, nggak bisa. Nggak bisa kata Nabi Isa. Kenapa? Aku saja punya dosa, aku punya salah. Kenapa? Umatku, aku dikejar-kejar, mau disalib, aku dikira Tuhan. Dulunya aku Tuhan, sekarang aku dikira Tuhan. Nggak bisa. Itu kata Nabi Isa. Subhanallah. Jadi kemana dong? Datang ke Rasulullah. Begitu menuju Rasul Muhammad SAW, Rasul menyambut dengan bangga, ummati. Nabi sujud minta syafaat kepada Allah supaya dibuka pintu hisab. Tapi orang-orang yang ada di antara salah satu 4 golongan tadi maka tidak mendapat syafaat. Ini mau abadikan dalam surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai 47. Ketika ditanya, masalahkakum fi saqar, apa membuat Anda masuk neraka saqar? Lam nakun minal musallin, kami tidak salat. Walam nut'imu ta'am miskin, kami tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Kemudian kami juga tidak membenci orang yang membenci Nabi SAW, dan kami tidak percaya pada hari kiamat. Ya, namun jadi tidak ada manfaatnya itu amal solehnya. Syafaat itu tidak akan dapat kepada orang-orang yang ada di antara 4 golongan ini. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, inilah identitas seorang muslim. Ya, selain dia sholat, dia juga peduli dengan orang lain, dia juga percaya dengan hari akhir, dan dia tidak berteman dengan teman yang salah, karena temanmu itu akan menentukan ya selamat atau celaka kita. Makanya jadikanlah musuhnya Allah itu musuh kita juga. Kalau ada orang temenan sama setan, berarti dia akan bersama setan. Ada orang berteman dengan jin kafir, ya dia akan masuk neraka bersama jin kafir. Jadi Ustaz kira 4 poin ini yang penting kita perhatikan. Jangan sampai kita tidak mendapat syafaat pertolongan dari Nabi karena kita tidak mengetahui apa yang menghalangi syafaat itu nanti ketika syafaat itu diberikan di akhirat. Nah, maka subhanallah, yang pertama bangga jadi seorang muslim karena Islam itu agama yang tinggi dan lebih tinggi dari. Kemudian yang kedua, identitas muslim itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, poin yang terakhir ini sebagai penutup ya, kita sebelum kita nanti diskusi mungkin teman-teman yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang Islam, ternyata Islam itu menjadi syarat mutlak. Ya, kita lahir dan kita wafat. Nih, jadi Islam itu, kenapa Islam itu harus kita banggakan? Kita harus bangga karena ketika lahir yang terbaik itu adalah kita menjadi seorang muslim. Ketika wafat yang terbaik kita menjadi seorang muslim. Mohon maaf, kalau lahir itu semua sudah Islam. Jadi bukan urusan kita. Allah sudah mentakdirkan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak lahir itu muslim. Makanya Ustaz pernah menyampaikan, kalau teman masih ingat, bayi siapapun dari Yahudi, ateis, Nasrani itu kalau lahir dia muslim, dia fitrah. Ya, dia fitrah, maknanya nggak ada anak haram. Kalau ada orang Cina punya bayi, katanya ini anak haram. Nggak ada yang haram, itu perbuatan bapak ibunya haram, dia berzina. Kalau memang anaknya haram, bawa ke MUI kita stempel halal. Kalau memang haram ada logo halal, berarti. Nah, keislaman itu harus dijaga sampai kapan? Sampai wafat. Karena ternyata kesuksesan kita itu
kita dikatakan manusia sukses kalau kita wafatnya dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, ya bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian menghadap Tuhan, menghadap Allah kecuali dalam keadaan muslim. Muslim. Kalau katakan begini, tandanya apa itu? Ini ada orang yang sudah katakan begini, sudah kibarkan bendera putih, tandanya apa? Nyerah. Kalau sudah nyerah, kira-kira apa yang disuruh nurut gak dia? Ini sudah nyerah nih, udah aku nyerahnya. Ya udah suruh nyungsep nih. Disuruh lari, kenapa? Nyerah. Maka seorang muslim itu dia menyerahkan segalanya kepada Allah, sehingga apapun yang Allah perintahkan saya dengarkan dan saya kerjakan. Sami'na wa ata'na. Itu muslim. Jadi jangan banyak protes. Ya Allah, kenapa sih harus berhijab, perempuan kan panas? Allah, kenapa sih harus sholat? Allah, kenapa sih harus ada ngaji? Kenapa sih puasa lapar-lapar dari subuh sampai maghrib? Emang gak bisa siang-siang makan dulu nanti lanjut lagi? Nah, kalau banyak protesnya berarti dia belum muslim yang sebenarnya. Jadi muslim itu intinya adalah dia berserah, dia menyerah apapun yang Allah inginkan dia lakukan. Maka sempurnalah kita menjadi seorang muslim dan muslimah. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini Allah kuatkan keislamannya, Allah tanamkan keislamannya sampai ruh memisahkan atau ruh berpisah dari jasadnya. Bahkan tidak hanya untuk kita semua, orang tua teman-teman semuanya, semoga Allah kuatkan keimanan dan keislaman. Amin ya rabbal alamin. Ustaz kira cukup yang Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ini menambah hasanah, menambah manfaat buat kita semua. Mungkin untuk selanjutnya silakan ada diskusi atau apa yang dipertanyakan, silakan diserahkan ke moderator kita atau syukran. Wallaahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada satu meja boleh buat 5 pertanyaan masing-masing. Nah, insya Allah teman-teman boleh katakan karena akan ada dia. Jadi perlu waktu untuk pertanyaannya atau mau langsung? Sudah ada satu pertanyaan tuh? Sudah? Kita nanya ya, kalau nggak ada yang Mungkin ada yang tadi. Mungkin ada yang mau nanya. Ada yang mulai dulu? Nggak ada? Oke. Kita kasih. Ada mulainya? Ada yang mau bertanya? Oke. Mau nanya? Boleh. Kenapa kita Kenapa kita harus beriman kepada Allah dan mentaati semua perintahnya? Itu pertanyaannya betul? Ya, Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus, luar biasa. Kenapa kita harus beriman kepada Allah dan menaati perintahnya? Teman-teman dari Allah, nih Ustaz tanya dulu nih, teman-teman kalau bikin sesuatu ada tujuannya nggak? Nih yang paling sederhana, ini pabrik air minum ini, dia bikin air minum, ada tujuannya nggak? Tujuannya apa? Supaya dia punya penghasilan gitu kan. Ini jualan. Teman-teman bikin gambar, ada tujuannya kan? Ya teman-teman apapun sekolah ada tujuannya kan? Tujuannya ada. Maka kita ini ada yang menciptakan. Kita ini lahir di dunia kan tiba-tiba. Ada yang lahirnya di download ada. Tiba-tiba dari apa? Handphone gitu, dari gadget download penuh langsung keluar ke bayi, ada nggak? Nggak ada, semua lahir dari rahim seorang ibu. Artinya ada yang menciptakan. Siapa menciptakan kita? Allah. Nah sekarang kalau Ustaz tanya, Allah punya tujuan nggak menciptakan kita? Nah tujuan Allah lah, tujuannya Allah itulah yang membuat kita harus beriman kepada Allah.
Jadi kalau kita kenapa harus beriman kepada Allah? Karena Allah menciptakan kita tujuannya supaya kita beriman. Nah, bukti imannya apa? Yaitu tadi disuruh sholat, disuruh ngaji. Nih, iman itu percaya. Teman-teman pernah sakit nggak? Ini Ustaz kasih perumpamaan biar gampang paham. Pernah sakit? Pernah? Datang kemana kalau sakit? Ke dokter, ya. Datang ke dokter kalau sakit. Berobat nih, dicek. Ada sakitnya ini nih, karena ada kebanyakan makan sambal, ada kebanyakan makan asam, ada perutnya masalah begini. Ini obatnya ditembus di apotek gitu ya, apotek tembus sana. Tembus obat tuh sama ibu bapaknya mungkin. Itu kira-kira percaya nggak sama dokter yang ngasih obat itu? Percaya nggak? Teman-teman minum nggak obatnya itu? Diminum kenapa? Karena percaya. Kenapa? Yang ngasih saran, yang nyuruh minum itu dokter yang tahu ilmunya tentang penyakit itu. Coba yang nyuruh minum tukang somai, percaya nggak? Tiba-tiba datang tukang somai, lu sakit apa? Minum nggak ada obat. Nah percaya kita. Kenapa? Tukang somai nggak punya ilmu. Tapi kalau dokter ilmunya pas, dokter yang tahu ilmunya. Nah kita minum obat karena sebab kita sakit. Dan kita percaya karena dokter sudah menyuruh kita minum obat, itu namanya iman kepada dokter. Paham? Dan sekarang kalau sama dokter saja percaya, apalagi sama yang menciptakan dokter. Yang menciptakan dokter siapa? Allah. Kalau sudah percaya, jadi kalau Allah suruh sholat ya sholat. Ya Ustaz nggak pernah tuh kalau ke dokter ada pasien begini disuruh sama dokternya, Bu atau Dek, kamu itu jangan makan ini ya. Dokter, emang dokter lulusan mana? Sok tahu kamu dokter? Gak ada begitu. Dia nurut sama dokternya, karena dokternya paham. Makanya Allah suruh kita ibadah karena Allah tahu kalau kita nggak ibadah, kita nggak taat, rusak kita. Jadi pelaku maksiat. Ujung-ujungnya dihancurkan sama Allah. Orang-orang kaumnya Nabi Lut hancur nggak? Ditenggelamkan oleh Allah kan? Kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah yang tidak beriman. Kaumnya Nabi siapa lagi? Nabi Soleh. Ya, semua yang tidak taat dihancurkan oleh Allah. Teman-teman mau dihancurkan? Nah mau makanya taat. Ya, tapi kalau nggak punya iman, nggak percaya, nggak nurut dia nggak mungkin taat karena nggak percaya. Makanya iman lebih dulu baru kita akan bisa melakukan apa yang Allah perintahkan. Jadi itu ya Allah suruh kita beriman karena itulah tujuan Allah menciptakan kita. Allah suruh kita beribadah karena itulah bukti keimanan kita kepada Allah. Jelas? Kurang lebih baik. Ada tambahan? Oke. Daftar boleh dimaju. Oke. Habisnya ada 10 quizzes yang insya Allah akan dilontarkan pertanyaannya data Ustaz Taufik Fakta bersama Mas Rekdar. Udah pada siap belum? Ada pada nyata nggak tadi? Kayaknya kajiannya ada nggak? Masuklah. Oke, Ustaz silakan sama Mas Rekdar dulu mau kasih pertanyaan. Boleh. Bismillah. Pertanyaan dari Ustaz ini gampang. Apa arti Muslim? Apa arti Islam? Oh, kan gampang langsung unjuk. Silakan. Subhanallah, menyerah, cukup menyerah lepas. Ya, siapa namanya? Maju kali ya. Boleh, silakan maju karena di baca sama berarti ya. Sini depan. Sama Ustaz lah. Sini, biar kenal. Ini ditayangkan di seluruh stasiun. Termasuk di negara, yang masuk. Sini. Siapa namanya? Masya Allah. Hamzah Abdurrahman Al-Fatih. Ya, kelas berapa? 1. Maksud SMP. Kalau sekarang kelas 7 ya. Ya. Silakan diterima hadiahnya. Tuh, pilih tuh. Buku apa itu buat tas itu? Masya Allah. Ya. Apa mau selatan lah? Atau mau isi warna dulu? Oh ya. Syukran ya. Terima kasih ya, Fatih. Ya.
Mau lagi atau Mas Abdul? Ya, oke. Tadi teman-teman yang ikutin sejak awal, saya mention orang yang tercatat paling kaya dalam sejarah Islam yang menginspirasi Black Panther, Wakanda Forever. Siapakah nama Raja Muslim itu? Silakan, Kak. Betul, mantap. Boleh di depan dulu, masuk ke depannya. Oke. Sat, mau satu lagi atau masih ada lagi? Nanti Sat, gas. Gas. Pertanyaan kedua dari Ustadz, apa keinginan atau apa doanya Nabi Ibrahim kepada Allah ya tentang permintaan yang diminta untuk Nabi Ibrahim dan anaknya? Minta apa dari Nabi Ibrahim? Ya, tadi itu dulu Ustaz siapa yang di bab biru itu. Nabi Ibrahim minta apa tadi? Masya Allah, Nabi Ibrahim ini menjadi dua orang muslim bersama putranya Ismail. Ya. Boleh lanjut ke depan? Silakan sini maju. Silakan maju. Sekarang Mas Abdul atau? Maju langsung ini aja. Oke. Oke, boleh. Iya. Pertanyaan kedua dari saya, yang perlu juga dari pertanyaan tadi, teman-teman masih enggak berapa kan jumlah penduduk bumi ini kan ada 8 miliar. Ya. Apa negeri yang tahun 2050 disurvei akan menjadi negeri dengan muslim paling banyak? Ulang. Turun dulu. Duduk. Yang kita duduk. Satu, dua, belum. Sabar. Satu, dua, tiga. Yang baju biru. Ya. Betul. Cakep. Satu itu. Ya, ya. Ini agak lebih sulit ya. Tadi gampang-gampang dari Ustaz. Sebutkan 4 poin, ya, 4 poin atau dua dari 4 poin yang tadi Ustaz sebutkan. Ciri orang yang tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasul Muhammad SAW. Turun dulu. Satu, dua, belum. Satu, dua, tiga. Ya, itu tadi yang apa? Hijau. Hijau. Silakan berdiri. Apa? Ya, tidak sholat dan tidak percaya dengan hari kiamat atau akhir. Ya, Tolong kosong ambil silakan. Yang tadi bang juga bagus juga. Yang tadi udah, kamu udah. Sekarang ada 3 yang masih jalan. Silakan. Ya. Pertanyaan nomor 3 dari saya, ini nomor 8 ya. Itu cuma terus. Siapa di sini yang tahu siapakah nabi yang namanya paling banyak Allah sebut dalam Al-Quran? Sabar. Turun dulu semuanya, duduk. Nabi yang namanya paling sering Allah sebut dalam Al-Quran. Satu, dua, belum. Satu, dua, tiga. Nah, turun ya. Kelihatan ya? Oke, saya lagi turun. Terus tarik nafas. Satu, dua, 2,5, 3. Ini ketahuan di mata yang nominasi duluan nih di favorit. Sekali. 1, 2, ini belum. 1, 2, 3.
Biru belakang kita di pintu. Yes. Yo. Abang. Gimana? Nabi Muhammad. Yakin. Yakin? Bismillah. Belum tepat Bang, mohon maaf. Nabi Muhammad bakal doang di Al-Quran. Siapa? Turun lagi. Siji, loro, kita kan itu tadi. 1, 2, 3. Ya, Yes. saya bawa. Nabi Musa. Mantap, betul. Betul. Oke, ini berarti pertanyaan ke 7 total. Berarti ronde 4 yang besar. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan sebab Nabi Musa itu nggak bisa ada syafaat. Apa kesalahan Nabi Musa tadi? Nabi Musa ada salah ya? Silakan. Kalau tak terjadi lagi saya. Dulu lagi ada tangan saya yang Oke. 1, 2, tangannya di bawah, yang curang. Di bawah dong, nggak usah gini. Bawah. Tangannya di bawah sini semua. 1, 2, 3. Jebak Ustaz. Baik, ya, silakan. Apa yang membuat Nabi Musa nggak bisa kasih syafaat? Ya, ada punya salah apa Nabi Musa? Iya, masya Allah. Alhamdulillah. Oke, pertanyaan nomor 8 dari Mas Edgar. Anas. Next question. Sudah lagi. Apa ya? Kalau bisa jawab, silakan nyalakan kok bikin TR ya. Ini aja. Siapa yang bisa? Ini tentang sejarah Islam berarti kan? Ya. Siapa yang bisa sebutin sahabat Nabi selain Khulafaur Rasyidin? 3 aja. Ucapkan sedang taruh tangannya di bawah. Siapa yang bisa Saya sebutin sahabat-sahabat Nabi yang perempuan boleh, yang laki boleh selain Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali? tangannya nggak usah dijidat, tahu mau langsung katakan. Oke, nggak usah bikin rambut, nama nggak usah datang. 1, 2, 3. Ya pakai masker. Ya kamu ya. Zubair bin Awam 1, Abu Ubaidah bin Jarrah. Oke. Siapa? Talha bin Ubaidillah. Sip, udah 3, mantap. Luar biasa. Ini 2 ronde terakhir. Biasanya kan paling akhir hadiahnya lebih bagus. Silakan bisa tahu kalau kita ronde terakhir 9. 1 atau 2 lagi? 9. Oke. Iya. Oke. Terakhir 9. Ini tentang sholat ya, pertanyaan sebentar tentang sholat yang tiap hari teman-teman kerjakan. Sebutkan arti dari bacaan sholat ya, bacaan dalam gerakan sholat kita, Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Sami Allahu liman hamidah. Tangannya turun dulu. 1, 2, 3. Lah, Tahu nih? sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kalau Allahu Akbar tahu? Nah, itu mah gampang. Subhana rabbiyal azim tahu? Terlalu sih kayaknya. Tapi harusnya yang ada SMA di SMA ada. Yang SMA boleh Ada tahu? SMA. Harus tahu ya, harus tahu nih. Sami Allah liman hamidah. Allah
siapapun yang memujinya. Ya harus tahu, ya. Oke, ganti pertanyaan. Diturunkan tingkat kesulitannya lagi. Ya teman-teman, masih seputar sholat. Rasulullah SAW menerima perintah sholat tidak melalui Jibril, tapi langsung Allah panggil untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nama peristiwa perjalanan malam hari itu? Tangannya turun dulu. Jangan taruh di muka, jangan taruh di jidat, jangan garuk punggung. Satu, dua, tiga. Oh, Ya, Isra wal Mi'raj, betul. Oke, bosan. Tadi pertanyaan terakhir nih, Bang Edgar, silakan. Mantap. Ini kayaknya teman-teman harusnya tahu jawabannya, tapi ini agak tricky. Sebutkan 3 pasal. Ini tentang nabi-nabi, gampang. Harusnya gampang. Ini tentang nabi. Sebutkan 3 pasal, ya, 3 pasal. Nabi-nabi yang punya anak nabi juga. Bapaknya siapa, anaknya siapa, bapak siapa, anak siapa, bapak siapa, anak siapa. Ayo. Gampang sih, kalau tahu gampang. Kalau nggak tahu susah. Kalau nggak tahu susah. Ada yang tahu? 6 orang ini nabi semua. Jadi bapaknya Nabi, anaknya Nabi, bapaknya Nabi, anaknya Nabi, bapaknya Nabi, anaknya Nabi. Ada yang tahu? Sabar. Boleh jawab? Gimana, boleh jawab 2 kali nggak? Boleh jawab 2 kali nggak? Oh, nggak boleh. Di bawah 1. Mantap. Oke, Bang. Pertama Yakub Yusuf, Oke. kedua Daud Sulaiman, Mantap. ketiga Ibrahim Ismail. Mantap luar biasa. Selamat ya. Tadi yang 8, 9, 10, yang 3 terakhir. Oh tadi kamu, terus kamu sama tadi yang baju ini dibayar gaji, dipakai songkok. Ya, jadi dipersembahkan oleh Nawalita. Silakan cek Instagramnya, ada di bawah. Dan acara ini, Masya Allah, disupport oleh beberapa teman-teman kita yang Masya Allah selalu support acara TR dari masa ke masa dan acara TK dan TH. Sebagaimana kita tahu, TH juga milad yang ke-13 atau nggak salah, dan acara ini disponsori oleh Puffy Cotton Candy, Kowe_ID, Mukena Siti Khadijah, Al-Hazar Memorial Garden itu kuburan TPU yang ada di Cikarang ya, dekat San Diego Hills, sama KYN Premium Officer. Muhasabahiyah. Hah? Sama seperti Syarah. Dan muhasabah. Dan teman-teman tadi 50 datang pertama masih ada di sini semua. 50 yang datang pertama insya Allah akan dapat special gift. Untuk absensi Ya, 50 dan pertama akan dapat special gift dari Takmir Remaja. Teman-teman terima kasih banyak sudah datang. Semoga kita bisa bertemu lagi di bulan depan. Pantengin terus Instagram Takmir Remaja. Boleh juga tentu saja untuk follow Instagram Mas Edgar Hamas dan Gen Saladin dan Instagram Ustaz Taufik Aminta. Mohon maaf saya batin, salah datang dari kami. Kesempurnaan dari Allah. Di sini kita akan foto. Sebelum foto mari kita membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kifaratul majlis. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. foto bersamanya mungkin Ustadz yang kesini kita Oke, foto dari kita foto bersama dulu ya. Yang perempuan boleh bersiap, yang laki-laki boleh pulang. Kita bersiap juga. materinya gimana sih?